Eh, Baiknya kita mengingat lagi awalnya ya, supaya kita nggak miss gitu ya, bahwa sejak awal Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada para aparat tadi, para malaikat ya, bahwa Allah akan menciptakan, akan menjadikan di bumi makhluk sebagai khalifah, menjadikan di bumi. Jadi memang diciptakan itu Allah akan menjadikan di bumi. Jadi ketika misalnya di ayat tadi yang kita bahas disebutkan bahwa Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga menuju ke bumi, memang dari awal akan dijadikan di bumi, bukan di surga, gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu konsekuensi yang diakibatkan oleh kesalahan ijtihadi tadi ya, dari Adam, karena godaan syaitan untuk mendekati atau memakan pohon khuldi itu. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang dilakukan oleh yang dilakukan tadi, diceritakan tadi itu adalah, kan Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Pada saat sebelum diturunkan ke bumi, Allah itu ingin mengajari ke Adam, siapa musuhmu, apa yang harus kamu lakukan, bagaimana menghadapinya dan sebagainya. Jadi yang diceritakan di sini ini di jannah, yang disebut jannah di sini itu adalah seperti fase training gitu ya, penyiapan Adam sebelum nanti dijadikan khalifah di bumi. Sehingga ketika nanti diturunkan ke bumi, Adam sudah tahu, nanti tujuanku itu nanti ke surga ini, seperti ini, nikmat seperti ini. Nanti aku akan menghadapi musuh syaiton ya. Syaiton ini tadi menarik apa yang singgung Pak Dahlan tadi ya, dan juga Ustadz tadi, bahwa ketika iblis itu belum menggoda yang lain, dia belum disebut syaiton. Manusia juga begitu. Manusia kalau bermaksiat aja itu belum syaiton, tapi kalau sudah ngajak-ngajak orang untuk itu jadi syaiton gitu. Jadi ketika dia menggelincirkan orang lain, fa'azzallahumas syaiton, baru syaiton gitu. Jadi syaiton itu adalah yang menjauhkan, fawaswasa dan sebagainya, yuwaswisu. Nah, itu musuhmu. Itu yang nanti akan menjadi musuhmu, sehingga nanti kalau kamu di bumi, kamu juga akan berhadapan dengan musuh seperti ini, akan menggoda kamu untuk menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa ini pendapat tadi, saya sepakat dengan pendapat Ustaz tadi, bahwa ini tuh adalah ijtihadnya Nabi Adam ya. Ada banyak tuh yang di ayat lain tadi juga dikisahkan bagaimana iblis menggoda Adam itu dengan membawa nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Adam ini nggak menyangka sejauh itu gitu. Aku nggak menyangka ada makhluk yang berani mengatasnamakan Allah, kemudian untuk menggoda atau membuat aku tersesat gitu ya. Aku nggak nyangka sejauh itu gitu. Sekarang banyak yang mengatasnamakan Allah ya. Nah, itu sebenarnya murid-muridnya iblis. Nah, Adam karena masih bersih gitu ya, sehingga nggak menyangka seperti itu. Nah, ternyata ijtihadnya itu nggak benar, salah gitu ya. Ada yang mengatakan juga bahwa ini karena ini adalah posisi Nabi, maka ijtihad yang nggak benar aja itu berat itunya gitu, konsekuensinya gitu ya. Kalau kita misalnya orang biasa itu
duduk-duduk di pinggir jalan gitu, itu nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau ustadz, ulama gitu pinggir jalan, wah nggak pantas lah gitu kan. Jadi ada istilahnya itu Nabi Adam ini sedang tarkul aula, meninggalkan yang lebih utama ya dibanding yang utama gitu ya. Jadi bukan suatu kesalahan. Kenapa juga yang mendukung itu adalah ketika Allah menerima taubatnya Adam, kalau orang dosa bertaubat, maka Allah akan mengembalikan dia ke posisi awal lagi gitu kan. Ini kan enggak. Ini ketika kalau dosanya, kalau misalkan dosa, kesalahan Nabi Adam itu yang mengeluarkan Nabi Adam dari surga, maka ketika tobatnya diterima dibalikin lagi dong ke surga gitu. Ini kan enggak. Jadi memang Nabi Adam itu diciptakan, manusia itu diciptakan untuk jadi khalifah di bumi. Sehingga ketika fataba alaih, Allah menerima taubatnya, maka dia di bumi, memang mau di bumi, bukan karena kesalahannya dia dikeluarkan dari surga ke bumi. Tapi Adam sudah ditanamkan tujuannya, kamu nanti seperti ini loh. Kalau ke surga itu tujuannya, manusia ini tujuannya nanti ke sana gitu baliknya. Dan ditanamkan juga musuhnya siapa. Menarik juga tadi selain dari bikalimatin itu adalah Rabbana dzolamna tadi, juga banyak di hadis qudsi itu juga disebutkan tentang bahwa Nabi Adam berdoa dan bertawassul kepada nama orang yang diduga oleh Nabi Adam itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, paling dekat oleh Allah. Karena ketika dia melihat ke arah Allah, dia melihat nama Muhammad bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan melalui nama orang yang paling kau cintai, aku berdoa ya. Jadi kita juga makanya doa, ada sholawat, ada itu supaya kita lebih dekat, karena kita melalui orang yang dekat gitu ya. Seperti orang ngasih proposal, titip dong ke orang yang dekat gitu ya. Ada orang dalam lah gitu. Nah, ini fatalaqa Adamu bikalimatin itu kira-kira karena Allah menerima tobatnya Adam dengan menyebut juga nama orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting ya dirunut dari awal lagi supaya kita nggak miss gitu ya. Dan tadi apa yang disampaikan Pak Aris tadi juga saya sependapat bahwa ini manusia ditinggikan dibanding yang lain ini karena dia punya ilmu. Jadi ilmu yang diberikan kepada manusia itu menyebabkan manusia punya derajat yang lebih tinggi dibanding yang lain, sehingga para malaikat pun suruh sujud ya, dengan Adam. Dan bukan berarti dengan ilmu itu tidak bisa salah gitu ya. Tapi ketika salah ya taubat kembali lagi, karena sesungguhnya Allah itu Tawwabur Rahim.